Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi, kita sudah selesai dengan structure dan listening ya. Jadi, hari ini kita akan belajar di bab terakhir, yaitu tentang reading. Nah, di reading nanti, itu mirip dengan listening ya. Cuman bedanya kalau listening teman-teman memahami melewati apa yang teman-teman dengarkan. Tapi kalau di reading, itu memahami melalui apa yang teman-teman baca dari teks. Nah, cuman di reading ini teman-teman, soal-soalnya itu kadang ada istilah-istilah yang teman-teman perlu pahami. Karena contohnya gagasan utama atau main idea. Kalau teman-teman misalkan nggak tahu apa itu main idea, teman-teman tentu saja akan kesulitan untuk menentukan jawabannya. Nah, terutama di reading itu kadang teman-teman pilihan A, B, C, D itu keempatnya ada di dalam teks. Gitu ya. Jadi antara 4 A, B, C, D semuanya ada di dalam teks, yang mana yang main idea. Nah, kalau kita nggak tahu main idea apa, kita nggak bisa menentukan jawabannya. Nah, dan selain main idea, dengan istilah-istilah yang lain, nanti kita akan belajar teknik cepat mengerjakan reading. Karena reading ini walaupun waktunya lama ya, teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak menggunakan teknik ini, apalagi baru pertama ketemu dengan reading, trust me, kalian akan kehabisan waktu, teman-teman. Seperti itu. Jadi langsung saja, jadi di hari ini kita akan belajar teknik reading yang pertama ya, tapi kita kenalan sedikit dengan reading. Jadi di reading nanti, teman-teman akan diberi soal yang jumlahnya 50. Oke, dan waktu pengerjaannya hanyalah 55 menit. Nah, kenapa saya bilang hanyalah? Karena selama saya mengajar TOEFL ya, teman-teman, setiap minggu itu kan ada kalau di offline itu ada namanya formative test. Jadi kayak simulasi tes gitu ya, untuk mengetahui perkembangan peserta didik gitu, untuk para pembelajar TOEFL gitu. Nah, kebanyakan reading itu kendalanya adalah mereka belum selesai karena kehabisan waktu. Nah, jadi bisa dibilang 55 menit yang kelihatannya banyak atau lama ya, tapi ternyata itu cepat sekali untuk mengerjakan reading. Nah, sebenarnya nggak lama teman-teman kalau kita tahu tekniknya. Oke, nah teknik di dalam pengerjaan reading yang biasanya dipakai oleh orang awam adalah kita kadang membaca teksnya dulu. Nah, yang kalau di kelas saya ini tidak disarankan, walaupun nggak apa-apa ya, kalau teman-teman punya daya ingat yang baik, kemampuan translate yang baik, nah itu nggak apa-apa, pakai teknik membaca teksnya dulu itu nggak salah. Nah, tapi itu jarang sekali ya. Disarankan kalau di kelas saya buat teman-teman itu baca soalnya dulu, jangan baca teksnya dulu. Oke. Nah, dari nanti teman-teman membaca soalnya dulu, teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Nah, karena apa namanya? Jenis soal reading itu ada sekitar 6 ya, teman-teman. Ada 6 bab yang sebenarnya itu harusnya kita pelajari dalam 6 hari. Jadi bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sampai bab 6. Nah, tapi karena saya menemukan cara yang lebih singkat, cara yang lebih sederhana, yang sudah saya praktekkan dan terbukti menyingkat waktu gitu ya, akhirnya saya pendekkan. Jadi reading yang harusnya 6 meeting, nanti kita akan rangkap menjadi 3 meeting, teman-teman. Nah, kita akan belajar 3 teknik cepat mengerjakan reading. Ya, intinya dibaca soalnya dulu, baru nanti kita akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Nah, hari ini kita akan belajar teknik pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Nah, topik sentence itu apa? Topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Oke, jadi topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi teman-teman tidak perlu baca seluruh teks, gitu ya. Nah, topik sentence ini atau membaca topik sentence ini, teknik ini itu teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, soal apa aja yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan pokok atau ide pokok gitu ya, atau gagasan utama, banyak namanya. Kadang main idea, kadang main discussion, kadang topik sentence, kadang main discussion. Banyak teman-teman. Intinya kalau ditanyakan mengenai inti dari teksnya itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah pertanyaan tentang main idea. Nah, kalau teman-teman bertemu dengan soal main idea, teman-teman tidak perlu baca seluruh teks karena di dalam teks itu idea bukan cuma yang main, teman-teman. Ada supporting, ada intermezzo, dan ada juga additional. Yang nggak penting, maksudnya yang nggak nyambung dengan informasi inti, seperti itu.
Nah, daripada teman-teman dibingungkan dengan informasi-informasi yang tidak inti, teman-teman fokus aja baca informasi intinya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, contoh soal main idea ini, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, kalau di reading jangan baca teksnya dulu. Karena memang kalau dicontoh ini satu paragraf, pendek. Karena contoh gitu ya. Tapi ketika teman-teman tes nanti, terutama yang asli dari ITS, trust me guys, teksnya panjang-panjang. Nanti saya juga memasukkan contoh soal ITS asli di sini. Nanti teman-teman bisa coba gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, kebetulan yang ditanyakan adalah topik, teman-teman. Itu nama lain dari main idea. Cara mencarinya, kita baca topik sentence-nya. Topik sentence itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan paragrafnya cuma satu. Kita baca kalimat pertamanya kalau gitu ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau yang nampak gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, karena nggak ada paragraf kedua, ya udah kita cocokkan kalimat pertama tadi dengan pilihan di ABCD. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Beda ya, teman-teman. Di teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey, tapi menyatakan kalau John Dewey itu membedakan, ya, atau John Dewey berkata kalau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika di semua orang itu berbeda. Nah, bukan ngomongin tentang kecerdasannya sendiri gitu ya. Berarti yang alfa salah, teman-teman. Kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini terlalu luas. Atau kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, ini sering banget teman-teman di pilihan ganda, informasi ada yang dihilangkan atau dihapus. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang hilang, yaitu kecerdasan. Karena yang dibahas oleh teks ini, atau yang dibahas oleh John Dewey di dalam filsafatnya, itu bukan cuma kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Kalau kita pilih yang Charlie, kecerdasannya hilang, teman-teman. Nggak ada di situ. Nggak boleh ya, karena nggak boleh ada informasi yang hilang juga. Nah, kalau yang Delta, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karyanya Dewey atau bukunya Dewey, maksudnya gitu ya. Nah, ketemu teman-teman. Jawaban yang paling tepat, yang paling nyambung dengan kalimat pertama tadi adalah yang delta. Nah, itu adalah contoh soal main idea, gitu ya. Kemudian selain main idea, ada lagi, yaitu idea organization, atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Jadi bagaimana paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu disambungkan. Atau misalnya pertanyaannya bagaimana ide di paragraf kedua itu di-organize atau di apa namanya dikembangkan. Nah, biasanya pertanyaan tentang spesifik paragraf juga kadang tentang semua teks. Nah, kalau menanyakan apa paragraf tertentu, teman-teman cukup baca kalimat pertama paragraf yang ditanyakan aja. Nanti teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, tapi kalau yang ditanyakan seluruh teks, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, contoh teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, dalam teks ini, nah itu kan nggak ada soalnya itu nggak jelas. Tapi teman-teman kalau ngambil tes yang asli dari TS tidak akan pernah menemukan jenis soal seperti ini. Ya pasti kata kunci atau soalnya itu lengkap. Ini kan soalnya nggak lengkap teman-teman. Gitu ya. Ini cuma contoh dari buku Longman gitu. Tapi cara mengerjakannya seumpama teman-teman ngambil teks yang prediksi, tes TOEFL yang prediksi, biasanya ada jenis soal seperti ini, maka teman-teman baca juga pilihan A, B, C, D-nya untuk memahami ini jenis soal apa. Seperti itu. Nah, di situ yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo, sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Nah, kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya atau gimana gaya menulisnya si penulis. Gitu, teman-teman. Ini adalah pertanyaan idea organization atau pengembangan ide. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan besar akan menjawab kalau
kepercayaan mereka adalah bahwa Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball. Paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan pengakuan gitu ya atas penemuan baseball ini di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan peralatan olahraga namanya adalah Spalding itu memberikan tugas untuk melakukan penelitian terhadap pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti Doubleday ini bukan yang menemukan. Dia malah justru disuruh untuk cari tahu siapa yang nemuin baseball. Gitu ya, cuman orang-orang salah paham gitu teman-teman. Nah, kemudian paragraf terakhir, sekarang atau hari-hari ini hampir semua sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti tadi si penulis menyebutkan suatu gagasan ya, teman di awal, kemudian dibantah atau dibuktikan salah gitu sama si penulis. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D tadi, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Sebuah gagasan disajikan, kemudian dibantah atau dibuktikan salah, seperti itu. Nah, lanjut ya ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, yaitu soal mengenai tone, purpose, sama course, teman-teman. Cuman kalau di soal yang asli dari ITS, saya tidak pernah menemukan soal ini. Tapi kalau teman-teman nanti ngambil tes yang dari lembaga, ada teman-teman jenis soal ini. Makanya saya merasa ada kewajiban untuk memberikan. Dan siapa tahu nanti teman-teman ngambil yang prediksi ya, TOEFL yang prediksi, biasanya ada soal ini. Nah, tone, purpose, sama course itu apa? Nah, tone itu adalah attitude si penulis, teman-teman. Atau bagaimana peran si penulis dalam topik yang dia bahas. Apakah dia subjektif? Apakah dia objektif? Nah, kalau dia subjektif, dia memasukkan perasaannya ke dalam teksnya. Gitu ya. Sedangkan kalau dia objektif, dia tidak ikut campur, dia tidak memasukkan pendapatnya di dalam topik yang dia bahas. Kemudian dia juga netral, hanya ingin memberitahu atau memberi informasi atau pengetahuan kepada pembacanya, menyajikan suatu fakta gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah netral atau objektif. Seperti itu. Nah, kemudian purpose itu mirip dengan tone, ya. Kadang attitude penulis itu menggambarkan tujuan dia. Apakah dia mau mengiklankan suatu produk ataukah ingin mengajak massa untuk melakukan suatu gerakan? Apakah dia ingin mengingatkan untuk melakukan sesuatu, misalnya mengingatkan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat misalnya dan sebagainya. Jadi purpose itu tujuan si penulis dalam menulis teks tersebut. Supaya pembacanya itu gimana? Gitu ya, atau supaya apa? Seperti itu purpose. Nah, kemudian yang terakhir adalah course. Course itu bidang keilmuan apa? Atau kalau kita misalkan kuliah, itu mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Atau kata lainnya, teks yang ditulis oleh si penulis ini, kalau dimasukkan ke mata kuliah, itu di mata kuliah apa kira-kira di pilihan ABCD? Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman, sebenarnya semuanya sama. Cara mencarinya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tentang tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, ada atau tidak si penulis itu menyatakan perasaannya terhadap topik yang dia angkat. Gitu ya. Penulis itu menuliskan emosinya enggak terhadap eh, topik yang dia angkat. Misalkan kalau dia menuliskan emosinya, berarti dia tidak netral, alias dia subjektif. Nah, nanti teman-teman cek gimana, apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia takut, apakah dia kecewa, dan sebagainya. Gitu ya, nanti tinggal dicocokkan ke pilihan A, B, C, D. Nah, tapi kalau si penulis itu netral, ya berarti cek di pilihan A, B, C, D yang misalnya informatif atau deskriptif, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kalau purpose, ya itu tadi, kita sambungkan dengan tone-nya. Jadi ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu nanti terus kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, kita akan tahu yang mana di antara A, B, C, D yang paling menggambarkan kesimpulan dari kalimat pertama di setiap paragraf. Itu nanti akan menggambarkan tujuan si penulis seperti itu, teman-teman. Nah, kalau course itu bidang keilmuan apa? Contohnya, nah di sini ada 3 contoh soal, teman-teman saya ambil dari salah satu latihan di buku Longman gitu ya. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Fitria.
apakah ada kata kunci tertentu untuk melihat tone dalam teks, Sir? Nah, ada, Miss. Contohnya sebentar. Ini mengenai, nah, kalau ini tone-nya nanti, atau kita ke contoh ya, Miss. Nanti saya tunjukkan gimana cara mencarinya. Tone itu gimana cara menentukannya gitu ya. Nah, caranya sama. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di dalam teks ini. Oke, nah tujuan si penulis, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Ya, intinya kalau ada orang dihipnotis terus suruh ngaku, nah itu belum bisa dipakai sebagai barang bukti di pengadilan Amerika Serikat pengakuannya itu. Ya. Kemudian paragraf terakhir, paragraf 2, kalimat pertamanya berbunyi, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Nah, untuk menjelaskan detail-detail, tadi nggak ada kasus ya, teman-teman. Di paragraf kedua mungkin ada satu kasus, yaitu sengketa lahan. Tapi itu hanya sebagai contoh, bukan inti. Intinya adalah yang diulang-ulang ya, di kalimat pertama paragraf 2 dan paragraf 1 adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis. Nah, statusnya di dalam pengadilan Amerika Serikat itu bagaimana? Bisa nggak jadi barang bukti? Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang alfa bukan. Nah, kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati, ini jebakan teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu salah, nggak bisa dipercaya. Nah, sedangkan di dalam teks tadi itu ranahnya hanya di dalam pengadilan saja. Ya, jadi di dalam pengadilan entah itu beneran gitu atau tidak, itu tidak bisa dipakai sebagai barang bukti. Gitu teman-teman maksudnya gitu ya. Nah, jadi yang Bravo ini terlalu luas. Seolah-olah di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita menemukan pengakuan orang yang dihipnotis itu salah, jadinya kayak gitu. Bukan, sedangkan di teks itu areanya atau cakupannya itu hanya dalam ranah pengadilan saja. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan dari orang yang dihipnotis. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau yang Charlie itu seolah-olah gini. Kalau ada orang dihipnotis, kita bawa ke pengadilan tinggi, kita harus mendengarkan pengadilan tinggi. Yang dia katakan itu benar atau tidak. Seperti itu. Sedangkan bukan seperti itu yang diceritakan tadi ya. Yang diceritakan tadi, entah itu di pengadilan tinggi atau pengadilan biasa di Amerika Serikat, ada orang melaporkan atau di sidang, kok yang nyidang atau yang apa biasanya itu, yang protes itu, yang ngelaporin itu kok bawa-bawa barang buktinya itu berupa rekaman orang dihipnotis, itu nggak bisa diakui gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang Charlie salahnya karena seolah-olah intinya di sini adalah peran dari pengadilan tinggi, padahal bukan di situ ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke, yaitu untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Seperti itu. Kemudian nomor 5, tone tone tadi adalah suasana hati si penulis atau attitude atau sudut pandang penulis mengenai teks tersebut. Itu tone, teman-teman. Nah, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah yang saya sampaikan tadi teman-teman, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman cari, ada nggak si penulis itu memasukkan pandangannya. Contohnya memasukkan pandangannya itu, si penulis menyebutkan topiknya itu misalnya menjengkelkan. Misalnya ngomongin tentang penggundulan hutan misalnya. Penggundulan hutan di dunia ini itu semakin mengkhawatirkan. Nah, di situ penulis memasukkan emosinya, teman-teman.
ya. Nah, kalau misalkan saya bilang ke teman-teman nih, penggundulan hutan di dunia ini sangat mengkhawatirkan. Berarti apa yang saya rasakan, teman-teman, mengenai penggundulan hutan di dunia ini? Kekecewaan mungkin. Saya ulangi lagi, Miss. Gini ya, misalkan penggundulan hutan di dunia ini itu sangat mengkhawatirkan. Nah, berarti apa yang saya rasakan? Kalau kecewa bukan. Lebih tepatnya bukan kecewa, tapi Mister. nah, di chat ada yang menjawab, khawatir. Betul, teman-teman. Nah, berarti itulah kata kunci teman-teman. Jadi, kalau saya bilang, eh, apa namanya, misalkan selain penggundulan hutan ya, misalkan lagi adalah pembuangan sampah gitu. Misalnya, eh, membuang sampah di mana-mana atau membuang sampah sembarangan, itu sudah menjadi budaya yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Misalnya, teman-teman. Contoh ya, bukan saya jelek-jelekin, cuman contoh ya. Nah, berarti yang saya rasakan tentang membuang sampah di negara kita itu mengkhawatirkan. Artinya saya khawatir, saya cemas, saya takut gitu. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kunci. Berarti si penulis itu memasukkan pandangannya, memasukkan opininya, memasukkan perasaannya kepada topik yang dia bahas. Nah, tapi bedakan seperti ini, teman-teman. Ini yang netral, yang objektif ya. Contoh yang objektif atau si pembaca atau si penulis ini tidak menuangkan emosinya, itu contohnya adalah eh, membuang sampah sembarangan, eh, terbukti apa misalnya, terbukti meningkatkan eh, rasio bencana alam di Indonesia misalnya. Nah, di situ saya hanya menyatakan suatu fakta. Saya tidak menyebutkan perasaan saya tidak menyebutkan pendapat saya, ya. Berarti di situ itu netral atau objektif, teman-teman. Bisa membedakan ya. Jadi intinya kalau misalkan menemukan perasaan yang dirasakan si penulis berdasarkan yang dia bahas, berarti itu ada tone-nya, ya, si penulis memasukkan eh, perasaannya atau opininya. Tapi kalau misalkan si penulis nggak ada memasukkan perasaannya, itu artinya netral atau objektif. Tone-nya itu maksudnya netral gitu ya. Nah, contohnya ini tadi, teman-teman. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan bagaimana pandangan si penulis mengenai pengakuan yang didapat dari hipnotis ya di dalam ranah hukum di Amerika Serikat atau di pengadilan di Amerika Serikat. Nah, berarti di sini si penulis itu netral. Nah, kira-kira kalau si penulis itu netral, berarti jawaban A, B, C, D kira-kira yang mana, teman-teman? Delta. Ya, betul. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Ya, dan ini saya ambil dari buku Longman dan saya ambilkan dari kuncinya gitu ya. Dan penjelasannya tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman. Kalau yang alpha outrage itu artinya adalah ngamuk. Si penulis ngamuk, dia marah-marah. Tidak ada keterangan di situ yang membuat si penulis marah gitu ya. Kalau yang bravo judicial itu kalau saya nggak salah artinya adalah judgmental. Membenarkan, menyalahkan. Nah, itu adalah judicial ya. Kalau yang Charlie hipnotik itu menghipnotis. Contohnya menghipnotis itu eh, teks yang isinya sales, teman-teman. Misalnya membahas tentang suatu produk, nah itu mengajak pembacanya untuk membeli produk tersebut atau menggunakan produk tersebut. Nah, itu hipnotik atau persuasif. Jadi mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah delta informatif karena si penulis hanya ingin membagikan informasi saja atau pengetahuan saja kepada para pembacanya atau supaya pembacanya biar tahu aja. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan besar akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa? Caranya sama, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cocokkan kata-kata yang dipakai, ya teman-teman, atau vocab yang dipakai dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kalau kita lihat tadi ada confession, artinya pengakuan, kemudian ada defendant, terduga atau terdakwa gitu ya. Kemudian ada juga courts, pengadilan,
di Amerika Serikat. Nah, fix ini ngomongin tentang hukum. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga soal yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan nih buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal nomor 1, 2, 3, kalau saya nggak salah itu saya ambil dari Longman. Nah, sisanya saya ambil dari soal yang asli dari ITS. Nanti teman-teman biar bisa membandingkan gitu ya, yang dari buku dengan yang asli dari ITS. Nah, seperti biasa, teman-teman coba dulu, jangan takut salah karena kita belajar ya. Waktunya 1 menit kalau di reading untuk satu soal maksimal ya. Lebih cepat lebih baik teman-teman. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, beda sama yang lain nggak apa-apa. Yang penting sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita luruskan ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek kalau gitu. Seperti biasa, kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu ya, supaya menghemat waktu teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena yang ditanyakan topik, topik itu adalah nama lain dari main idea, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau istilah lain dari tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari sebuah umur mental seseorang terhadap umur kronologikalnya atau umur waktunya gitu ya. Dengan rasionya tadi itu dikalikan atau dilipat gandakan dengan 100 untuk menghilangkan 0,0 komanya atau desimalnya. Kemudian paragraf kedua, secara teori tes IQ yang distandarisasikan itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja-kinerja kecerdasan seperti misalnya kemampuan berlogika dan pemecahan masalah. Secara praktek atau di kehidupan nyata gitu ya, secara nyata gitu, tidak mungkin untuk eh, menemukan gimana ya? Kalau diartikan tidak mungkin untuk mengejudge gitu ya atau menghakimi eh, sebagaimana atau gimana ya? Mengejudge seseorang seberapa. Oh sorry, maksud saya gini teman-teman, tidak mungkin untuk menentukan atau memastikan jenis kinerja atau tugas intelektual apa yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, berarti ini ngomongin tentang IQ dan tesnya atau untuk mengukur IQ-nya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Betul, teman-teman. A definition of IQ, definisi dari IQ dan its measurement, cara mengukurnya. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya sedapatnya. Baik, ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan. Nah, berarti ini menanyakan idea organization atau pengembangan ide. Nah, kita cek di situ, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu itu berbunyi, kontroversi itu ada di sekitar ide atau gimana ya? Ada kontroversi gitu ya mengenai gagasan tentang penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan salah satu pandangan mengenai GMO tadi atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi, para kritik itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Conversely itu kalau saya nggak salah artinya kebalikannya gitu ya. Pendukung dari pandangan GMO atau pandangan yang mendukung GMO gitu ya, itu melihat kalau GMO itu merupakan sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti ada yang positif, ada yang negatif memandang GMO. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, dua pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya. Jadi yang dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan maksud saya kalimat pertama di paragraf 1, 2, 3 tadi, itu ada kata yang diulang-ulang, yaitu kata view. Maksudnya ya ini view gitu ya. Jadi view itu pandangan. Gitu. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Maksudnya seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 60 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semua menjawab alfa. Di situ pertanyaannya adalah tone dari teks di atas itu bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, tone tadi adalah bagaimana attitude atau sikap penulis terhadap eh, topik yang dia angkat. Apakah dia subjektif atau dia objektif? Nah, kalau subjektif bagaimana? Gitu ya. Kita cek teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Ada nggak si penulis memasukkan perasaannya? Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangatlah mengkhawatirkan. Nah, alarming artinya mengkhawatirkan. Si penulis memberikan petunjuk kepada pembacanya kalau dia sedang merasakan khawatir, teman-teman. Ya, jadi tanpa melihat kalimat pertama paragraf 2, kita sudah tahu teks ini tone-nya adalah khawatir. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Concerned. Artinya takut, cemas, atau khawatir. Gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Nah, ini udah masuk ke teks yang asli dari ETS. Gitu ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 60 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, teks ini utamanya membahas tentang apa? Nah, ini nama lain dari main idea. Oke, kita baca di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata eh, bahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam tampilan luar ini itu sangat berdampak atau sangat mempengaruhi budaya musik dari zaman Renaissance. Yaitu bagaimana orang-orang itu eh, melihat tentang musik atau berpikir tentang musik sebagaimana cara musik dibuat, dialami ya, maksudnya dimainkan, kemudian didiskusikan atau dibahas dan disebarluaskan. Paragraf terakhir, eh, Renaissance yang musik atau yang membahas tentang musik di Eropa itu eh, atau gini, gimana bahasa Indonesia? Lebih lebih dari atau tidak hanya sekedar gitu ya, sebuah gerakan budaya umum dan state of mind itu artinya keadaan berpikir atau ya cara berpikir atau keadaan mental gitu ya, daripada sekedar set itu di sini apa? Series itu bahasa Indonesianya rangkaian. Jadi daripada sekedar rangkaian tertentu dari teknik bermusik. Nah, ini ngomongin tentang Renaissance dan pengaruhnya terhadap budaya terutama musik, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, teman-teman. Jawaban teman-teman tadi, ya Charlie, betul. Jawabannya yang Charlie ya. Jadi Renaissance-nya Eropa sebagai perkembangan budaya yang mencakup di dalamnya perubahan dalam gaya bermusik. Good job, teman-teman. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan nomor 5, waktunya 60 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Jangan takut salah. Ada jawaban bravo. Saya lihat semua menjawab bravo. Oke, kita cek. Di situ soalnya berbunyi apa yang dibahas intinya di sini atau pokok bahasanya di sini gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi berbeda dari pendapat umum, kemudian suhu, beku, dan frost. Frost itu kalau saya nggak salah itu lapisan tanah yang beku, teman-teman. Itu memiliki atau atau gimana ya? Memiliki hubungan yang sedikit atau memiliki sedikit hubungan dengan warna dari daun-daun di musim gugur. Nah, paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun itu berubah hijau karena mereka mengandung jumlah yang besar dari pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, kemudian paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan anthocyanins. Paragraf terakhir, teman-teman. Tanaman yang menggugurkan daun atau istilahnya deciduous plants ya, itu tidak bisa bertahan di musim atau tidak bisa menahan gitu ya musim dingin jika mereka tetap menjaga daun mereka karena daun-daun mereka akan kehilangan banyak sekali lebih banyak air gitu ya
terhadap udara musim dingin yang kering dibandingkan atau daripada yang akar-akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Gitu. Nah, berarti intinya adalah suhu itu sebenarnya tidak mempengaruhi warna daun. Gitu ya, teman-teman. Yang mempengaruhi tadi satu ada pigmen sama apa namanya? Air gitu ya. Maksudnya suhu, bukan suhu. Ini apa ya ngomongnya? Bukan suhu tapi atau kita cek teman-teman pilihan A, B, C, D ya. Yang alfa produksi dari klorofil dalam tanaman. Bukan cuma klorofil yang dibahas di sini. Bukan yang alfa ya teman-teman. Nah kalau yang bravo, dampak dari cuaca dan suhu terhadap pohon. Nah kemungkinan bravo bisa. Kita cek dulu yang Charlie. Di situ yang Charlie, pengaruh dari warna seperti pada eh, indikasi dari penyakit tanaman. Bukan ya, karena ini bukan ngomongin penyakit tanaman, bukan juga ngomongin indikasi daun, tapi lebih ke pengaruh cuaca mengenai warna daun gitu. Kalau yang delta, alasan-alasan dari perubahan dalam warna daun. Nah, jawabannya yang tepat adalah delta, teman-teman. Ya, jadi alasan-alasan perubahan warna daun tadi. Ya, alasannya ya karena pigmen sama kandungan air, teman-teman. Jadi bagaimana mereka bisa menjaga supaya air itu tadi gimana gitu. Jadi pigmen itu ada dua bab atau dua paragraf ya, paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, paragraf terakhir itu bukan ngomongin tentang pigmen, tapi ngomongin tentang daun itu gugur karena kandungan air gitu ya. Di tanah dengan kandungan air di udara seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat delta. Nggak apa-apa, kita coba lagi nomor 6. Silahkan, 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, main point atau ide pokok dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, transformasi atau perubahan dari pohon palem atau pohon sejenis kelapa dan palem itu ya, dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, seperti misalnya coal itu batu bara dan minyak bumi, merupakan sebuah fenomena yang dikenal bagi banyak orang. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu teman-teman. Ini ngomongin tentang proses bagaimana pohon palem dan dinosaurus itu bisa berubah menjadi bahan bakar fosil, gitu ya. Atau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Nah, kemudian apa namanya? Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara cukup itu terkompres atau tertekan gitu ya oleh beban yang sangat berat dari eh, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar dari gambut itu. Nah, meninggalkan sejumlah karbon yang padat, yang terkonsentrated, yang terkumpul gitu teman-teman. Nah, nanti akhirnya jadi yang namanya batu bara tadi. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama masa Karboniferus, banyak dari dunia itu menyerupai eh,
apa namanya rawa-rawa yang namanya Okefenokee, gitu ya. Nah, paragraf terakhir, penyimpanan yang banyak atau yang besar dari batu bara dan minyak ini itu masih berada di bawah tanah, tapi harganya itu meningkat, eh, entah itu di harga secara rupiah atau secara dolar, maksudnya secara uang ya, finansial, dan secara eh, lingkungan, maksudnya dampaknya nanti. Berarti cost di sini tadi maksudnya adalah eh, apa ya, risiko, bukan cuma biaya tapi risiko teman-teman terhadap lingkungan. Nah, intinya ini ngomongin proses bagaimana bahan bakar terbentuk, bahan bakar fosil ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Meningkatkan pemahaman pembacanya tentang bagaimana fossil fuels atau bahan bakar fosil itu terbentuk, gitu ya. Ya, betul, jawabannya delta. Lanjut ke number 7. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, 1 menit sudah habis. Maaf, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa. Kita cek di situ soalnya apa yang teks ini bahas intinya gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, pottery itu bahasa Indonesia gerabah ya. Jadi gerabah dari suku Indian yang Pueblo dari Amerika Serikat bagian Southwestern itu berarti ini Southeast itu Tenggara berarti Barat Daya ya. Ya, Barat Daya teman-teman. Karena kalau Northwest itu barat laut, berarti barat daya ya. Jadi barat dayanya Amerika Serikat merupakan sebuah atau sejenis karya seni dari kesulitan teknis yang besar. Nah, kemudian paragraf kedua, merefine itu apa ya? Apa teman-teman? Merefine itu memproses supaya lebih baik gitu. Jadi memproses bongkahan mentah dari tanah liat yang baru diambil itu merupakan tugas yang sangat berat. Nah, para pembuat gerabah itu akan grind up itu apa teman-teman? Ini menyaring gitu ya. Grind itu sebenarnya artinya grinder itu loh. Apa bahasa Indonesianya? Menggiling gitu ya. Jadi para pembuat gerabah akan menggiling bongkahan-bongkahan besar tersebut dengan gilingan yang diputar pakai tangan. Dan kemudian di-refine lagi dengan menggilingnya lagi menjadi sampai menjadi powder atau bedak halus gitu ya, di sebuah metat. Metat itu adalah batu yang batu, oh ini ya, apa bahasa Indonesianya itu apa sih bahasa Indonesia itu teman-teman, ya Allah saya lupa. Tumbukan, alat untuk menumbuk gitu ya, yang dibuat dari batu. Namanya metat. Kemudian paragraf ketiga, hampir semua jenis clays atau apa namanya tanah liat itu memerlukan tambahan bahan yang non plastik. Non plastik itu maksudnya tidak gampang atau kaku gitu ya, yang kaku gitu. Sehingga clay-nya atau tanah liat tadi itu bisa menahan panas atau menahan menahan apa namanya suhu yang tinggi lah intinya gitu teman-teman. Nah, karena dia melalui proses namanya pengerasan menggunakan panas yang tinggi, suhu panas yang tinggi supaya tidak ada retakan. Maksudnya seperti itu.
Nah, setelah lapisan luarnya itu ditambahkan, tanah liat tadi itu dicampur secara hebat. Maksudnya secara hebat itu bahasa Indonesia gimana ya? Secara ini, jadi dicampurnya itu atau diaduknya itu dengan tenaga yang kuat gitu ya, yang sering gitu, yang banyak gitu teman-teman. Nah, ini berarti ngomongin bagaimana tanah liat itu diproses untuk menyiapkan atau untuk membuat gerabah gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah suku Pueblo. Gitu ya. Lanjut ke ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Tadi ada 3 ya, teman-teman. Yaitu soal yang menanyakan main idea, ini paling sering di soal TOEFL dan pasti keluar di reading, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah idea organization. Nah, itu di TOEFL saya jarang menemukan. Saya baru menemukan selama ini cuma sekali, teman-teman. Saya masih ingat. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan mengenai tone, purpose, sama course. Nah, kalau ini saya belum pernah menemukan di soal yang asli dari ITS. Ya. Nah, jadi itu tadi adalah intinya gini. Teknik ini yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini, teman-teman cukup menggunakan itu ketika soalnya menanyakan garis besar mengenai teks. Seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman mengenai materi kita hari ini. Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun boleh japri saya, oke? Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day semuanya. See you next time.